Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai materi pada bab 9, yaitu pengukuran produktivitas kerja. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya Alvina Ariati, saya Sarjandini, dan saya Bunga Sapitri. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Baik, yang pertama di sini ada produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah perbandingan antara output dengan input. Jika produktivitas naik, ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi dari waktu, bahan, tenaga, dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerja. Tujuan dari produktivitas adalah menyelesaikan apa yang menjadi tujuan saat itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga Sapitri. Selanjutnya di sini ada cara mengukur produktivitas. Yang pertama adalah berdasarkan produktivitas penjualan atau sales productivity, yaitu penjualan mungkin merupakan metode yang terlihat paling logis untuk mengukur tingkat produktivitas perusahaan. Yang kedua ada berdasarkan profitabilitas. Bahkan ketika penjualan melambung, profitabilitas dapat menurun. Ini dikarenakan biaya terus meningkat. Yang ketiga ada kuantitatif, yaitu metode pengukuran yang sebagian besar berlaku untuk tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan yang relatif rendah, seperti pengemasan dan pembungkusan produk atau packing and wrapping, distribusi voucher atau kupon kepada pelanggan, serta jumlah pengiriman produk yang telah selesai ke gudang dan pelanggan. Yang keempat ada kualitatif, yaitu metode ini sebaiknya diterapkan pada staf yang memegang peraturan penting bagi produk, layanan, dan operasional perusahaan. Yang kelima ada tujuan manajemen, yaitu mengukur produktivitas berdasarkan tujuan bersifat lebih kompleks karena memerlukan lebih banyak strategi dan perencanaan untuk kedepannya. Kemudian ada manfaat pengukuran produktivitas. Manfaat praktis dalam pengukuran produktivitas adalah dalam menentukan pembayaran atau upah bagi para karyawan, para pekerja yang benar-benar berprestasi dengan yang kurang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sari Andini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini ada langkah dalam mendorong peningkatan produktivitas pegawai di perusahaan. Yang pertama, mendorong produktivitas di tempat kerja merupakan pekerjaan yang kompleks dan dapat dengan mudah tertukar dengan meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas lebih terkait dengan menaikkan tingkat produktivitas melalui upaya eksternal sebagai pencegahan bantuan negatif dan penerapan teknologi untuk menggantikan tenaga manusia. Sedangkan mendorong produktivitas lebih condong ke arah upaya yang berasal dari dalam diri masing-masing pegawai. Yang kedua ada mengelompokkan para pegawai unggulan. Perusahaan-perusahaan papan atas cenderung mengelompokkan para pegawai unggulan menjadi satu untuk mengerjakan proyek-proyek penting perusahaan. Kemudian yang ketiga ada memberikan hadiah dan imbalan yang kreatif, bukan berbentuk moneter. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tenaga kerja yang bahagia dan puas lebih produktif daripada mereka yang dibayar tinggi. Oleh karena itu, dengan memberikan tunjangan dan imbalan yang kreatif, pegawai akan lebih cenderung membalas budi pada perusahaannya. Yang terakhir ada menanamkan budaya perusahaan yang produktif. Cara lain adalah dengan memelihara budaya perusahaan yang produktif dengan berhati-hati dalam memilih dan merekrut para kandidat unggulan yang termotivasi tinggi dan berpikiran objektif, akan meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif di tempat kerja dan menciptakan lingkungan yang menghargai produktivitas. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama ada faktor individu. Faktor produktivitas individu adalah faktor yang menyangkut kondisi karyawan. Di sini menyebutkan beberapa faktornya. Yang pertama ada bentuk
pekerjaan yang menarik. Kemudian ada upah yang menjanjikan. Yang ketiga ada perlindungan dan keamanan dalam bekerja. Kemudian ada semangat kerja. Kemudian ada lingkungan dan fasilitas kerja yang mendukung. Yang kedua di sini produktivitas organisasi perusahaan. Produktivitas kerja yang memiliki individu karyawan saja tidak cukup jika tidak dilandasi dengan produktivitas yang dimiliki oleh perusahaan. Apa saja produktivitas yang perlu ada pada perusahaan? Yang pertama, tenaga kerja berkompeten sebagai modal utama kerja-kerja yang produktif. Kemudian ilmu manajemen yang mumpuni sebagai seni untuk mengatur pelaksanaan kegiatan perusahaan yang lebih produktif. Dan terakhir, sumber modal sebagai nafas panjang pergerakan perusahaannya. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja karyawan bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja mereka secara keseluruhan. Sederhananya, berikan karyawan lingkungan kerja yang mendukung, maka mereka bisa menjadi produktif. Yang keempat ada proses. Proses bisa berdampak lebih besar pada produktivitas organisasi. Menerapkan proses adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan produktivitas tim. Proses bisa membantu untuk menentukan urutan atau langkah-langkah tertentu dalam melaksanakan sebuah tugas. Proses yang baik ditentukan setelah banyak melewati trial dan error. Oleh karena itu, metode ini adalah metode tercepat dan paling handal untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima ada tujuan. Tujuan atau goals yang ditetapkan dengan jelas sangat bagus untuk meningkatkan tingkat produktivitas. Memberitahu karyawan tentang tujuan mereka adalah cara yang bagus untuk menciptakan target dalam pemikiran mereka. Ini adalah cara sempurna untuk menyalurkan dan mengarahkan energi yang dimiliki para karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas produktif. Yang keenam ada kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan menjadi poin selanjutnya yang bisa mempengaruhi bagaimana kinerja dan produktivitas mereka. Kesehatan mental dan fisik karyawan menjadi hal yang terpenting. Karyawan yang sehat dan bahagia akan memiliki lebih banyak sumber daya fisik dan mental untuk diinvestasikan dalam pekerjaan mereka. Yang ketujuh ada pelatihan. Pelatihan karyawan akan memainkan peran besar dalam seberapa siap mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Yang terakhir ada materi tentang indikator produktivitas kerja sebuah perusahaan. Yang pertama ada kuantitas kerja. Kuantitas kerja atau jumlah kerja yang dihasilkan oleh karyawan perusahaan menjadi indikator penilaian pertama bagi perusahaan. Jika karyawan bekerja dengan kuantitas yang melebihi dari target perusahaan, maka bisa dinilai indikator ini sudah berhasil. Yang kedua ada kualitas kerja. Bila kuantitas adalah jumlah, maka indikator selanjutnya adalah kualitas yang menyangkut mutu produk yang dihasilkan oleh karyawan. Kemampuan terbaik seorang karyawan dalam menyelesaikan tugasnya secara teknis, itulah yang dikatakan kualitas. Dan yang terakhir ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu terkait hasil kerja merupakan persepsi seorang karyawan yang diharapkan ada sejak dari awal waktu menyelesaikan pekerjaannya. Memaksimalkan waktu pengerjaan untuk mendapatkan output kerja yang lebih baik dibutuhkan dari seorang karyawan tersebut. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran produktivitas kerja digunakan untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkat atau menurun. Hal ini berguna sebagai informasi untuk menyusun strategi bersaing dengan perusahaan lain serta dapat meningkatkan kemampuan kerja dengan cara selalu mencari perbaikan dan peningkatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.